Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa yakin bahwa salah satu harta kita yang paling berharga adalah keluarga. Ya, adalah keluarga. Maka kenapa di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita agar membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, keluarga yang tentram, keluarga yang penuh cinta, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Nah, karena keluarga inilah yang nantinya menjadi baiti jannati, yang akan menjadi rumahku adalah surgaku. Ya, kalau keluarga tidak tentram, keluarga tidak damai, keluarga tidak penuh cinta dan kasih sayang, maka sulit kita mewujudkan yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, harta kita adalah keluarga kita. Nah, di antara keluarga ini ada anak. Ya, saya teringat dengan salah seorang sahabat saya, ya, yang untuk mendapatkan seorang anak harus mengeluarkan uang 2,5 miliar. Ya, dia berobat ke mana-mana sampai akhirnya dia mendapatkan anak, dan pengobatan itu sudah menghabiskan uang 2,5 miliar untuk mendapatkan seorang anak. Nah, andaikan anak itu sekarang usia 15-16 tahun, kemudian ada orang yang ingin menukar anak itu dengan sebuah apartemen atau 2-3 unit apartemen, saya yakin tidak dikasih. Artinya apa? Bahwa kekayaan kita yang sesungguhnya adalah anak kita. Nah, tapi banyak sekali orang-orang yang setelah punya anak tidak peduli dengan pendidikan anak. Nah, mari kita coba melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita pendidikan anak. Kita belajar dari surat Luqman ayat 13-19. Ada 3 pilar utama di dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Yang kedua adalah pendidikan ibadah, yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Nah, pendidikan ibadah ini disebut oleh Luqman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi pondasi utama. Ini ruhnya kehidupan. Apa itu? Akidah. Apa kata Luqman? Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Nah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak kita sehingga tumbuh berkembanglah anak kita dengan kekuatan tauhid. Artinya bahwa lisannya, hatinya, perbuatannya mencerminkan dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diimplementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, nah sebetulnya merusak kualitas imannya. Ya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa bisa menggugurkan keimanannya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, penanaman akidah ini adalah prioritas utama kepada anak-anak kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Ya, tapi ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka diawasi oleh Allah setiap waktu, setiap langkah, setiap nafas kehidupan mereka. Ada seorang guru memanggil 3 muridnya untuk menurunkan ilmunya. Dia katakan kepada setiap murid, tolong sembelih burung-burung ini dan di tempat yang tidak diketahui siapapun. Maka berpencarlah ke 3 murid ini dan datang kepada sang guru dalam keadaan burung sudah mati. Tapi ada 1 murid yang tidak bisa menyembelih burungnya. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah, semua tempat diketahui oleh Allah. Nah, ini penting. Ya, kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah. Ini adalah pendidikan akidah. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua saudara-saudaraku adalah pendidikan ibadah. Nah, akidah yang baik, akidah yang berkualitas pasti akan menggerakkan seseorang untuk beribadah. Nah, kita tahu bahwa di dalam Islam ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji.
Nah, ini adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam. Nah, tapi ibadah-ibadah ini memang secara hukum dikatakan wajib. Ya, artinya kalau tidak dikerjakan berdosa, dikerjakan berpahala. Nah, tapi bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ibadah? Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bahwa jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Ya, jadikan sholat sebagai kebutuhan, puasa sebagai kebutuhan, zakat sebagai kebutuhan, ibadah haji sebagai kebutuhan. Nah, ibadah itu bukan hanya bentuk ketundukan kepatuhan kita kepada Allah, tapi di dalamnya ada kebutuhan kita kepada Allah. Kebutuhan untuk apa? Untuk bahagia. Kebutuhan untuk apa? Dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah, dilapangkan rezeki kita oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah. Jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Nah, dari sekian ibadah ini, ada satu ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihitung nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah ibadah sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali kulli, fa in fasadat fasadat sairu amali kulli. Nah, kalau baik sholatnya, baik semua amalnya. Kalau rusak sholatnya, rusak semua amalnya. Nah, maka perhatikan ibadah sholat anak-anak kita. Ya, perhatikan kualitas sholat anak-anak kita. Nah, dan jangan lupa, ketika kita memerintahkan sholat kepada anak kita, pendekatannya bukan hanya pahala dan dosa, tapi apa manfaat sholat. Sholat terhubung dengan rezeki, sholat terhubung dengan kebahagiaan, sholat terhubung dengan derajat yang tinggi. Bahkan sholat disebutkan terhubung dengan pengendalian kita, diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Maka sejatinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu menghasilkan pembentukan akhlak, pembentukan karakter pada diri seseorang. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Harusnya sejatinya orang yang sholat itu ramah. Sejatinya orang yang sholat itu bijaksana. Sejatinya orang yang puasa itu peduli. Sejatinya orang yang berpuasa itu tanggung jawab. Sejatinya ibadah haji itu menjadikan kita disiplin. Sejatinya ibadah haji itu menjadikan kita orang yang amanah. Sejatinya ibadah haji itu menjadikan kita orang yang menepati janji. Sejatinya ibadah zakat itu menjadikan kita orang yang peduli. Sejatinya ibadah zakat itu menjadikan kita yang peduli terhadap lingkungan kita, keadaan kita. Nah, ini harus ibadah-ibadah menghasilkan pembentukan karakter, saudara-saudaraku. Nah, kita lihat bagaimana surat Luqman mengajarkan tentang 3 aspek ini. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Nah, yang ibadah diajarkan Luqman yaitu aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tegakkanlah salat, ajak orang-orang berbuat baik, cegah orang lain berbuat mungkar. Itu nasihat Luqman tentang ibadah. Ya. Kemudian nasihat Luqman tentang akhlak, yang pertama adalah akhlak kepada orang tua. Ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an iskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Berbakti sama orang tua. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Maka perhatikan di dalam kehidupan kita, anak-anak yang berbakti sama orang tua, kepada orang tua, hidupnya lebih sukses, lebih bahagia. Kenapa? Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Nah, yang ketiga adalah akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap lingkungan kita. Luqman menasihati anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kemudian disambut dengan ayat berikutnya, waqsid fi masyika wa ghadud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Ya, berjalanlah dengan sederhana
ya rendahkanlah suaramu karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, saudara-saudaraku, penting sekali menghubungkan antara akidah, ibadah, akhlak. Jadi Islam itu tidak dibangun berdasarkan akidah ibadah saja, tapi harus ada akhlak. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata akhlak yang paling utama adalah jangan menyombongkan diri. Ya, jangan menyombongkan diri. Sifat sombong itu adalah milik Allah. Ya, jangan palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudara-saudara, 3 pilar utama pendidikan anak, yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Dan pendidikan akhlak ini tidak boleh ketinggalan, harus diperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makaribal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka berakhlaklah dengan akhlak mulia. Berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai kita. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.